pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan. Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju irfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia lost tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, tampaknya abang udah mau mati nih." Bukalah bang, buka. Buka deh. Nanti balik tak usah kau masak ya. Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur. Kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada' fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang, hina yatayassaru lahul qada', ketika dia sudah bisa mengqada'nya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya dan dia wajib mengqada'nya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan lah itu. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa itu? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Ashir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir, 10 Ramadan. Menang melawan Israel, menang melawan musyrik, menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Betul, tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak, yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, serang Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Mereka yang berjuang. Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, saat berpuasa tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Malaikat maut pun datang cabut nyawa lawan kau. Apakah tak batal karena berkelahi Pak Ustaz? Atau Ustaz ikut? Ini kan olahraga. Nanti bos mau mukul, tak jadilah. Ini kan olahraga. Ini banyak orang salah paham dia tuh.
Kau pikir kalau udah mengaji, udah pengajian tak boleh ikut balap motor? Pas balap motor, pas mau didulukan, silakan. Ini olahraga, la ilaha illallah. Ini kan sportivitas, di situ ada nilai. Kalau mukulnya begini, bukan mau membunuh orang. Ini namanya olahraga, mengolahraga. Raga nih, fisik kita nih diolah dia. Ini banyak juga sekarang TO, tukang olah. Tukang olahraga. Ini olahraga namanya, bersilat. Silat itu olahraga. Di kampung saya, tempat saya lahir, hari 1 Syawal hari raya, 8 Syawal hari raya pencak silat. Karena onyang kami dulu dikumpulkan ya semua pesilat-pesilat itu untuk nyambung silaturahim, bersilat, tapi bukan saling membunuh. Untuk sekarang diabadikan sebagai wisata olahraga oleh dinas apa yang bagian olahraga Dispora menjadikan itu sebagai, kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantah, cemana dunia ini akan datang? Berperang dia cemana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua saya pakai panah, saya pakai pistol, saya pakai. Ini pandai pistol air aja, itu pun macet-macet. Masalah niat dan persepsi. Kembali lagi ke situ. Jadi kalau orang menganggap puasa itu dia kalau tidak makan, dia tidak minum, misal, atau dia persepsi negatif mengatakan, saya kalau bekerja sekian jam pasti saya capek, saya letih, saya ngantuk. Persepsi negatif semuanya. Ini akan sesuai dengan yang dia niatkan. Tapi kapan seseorang itu bekerja sekeras apapun, apa kira-kira yang melebihi perang? Nah, para sahabat di awal Ramadan, ini tahun pertama disyariatkan. Artinya mereka mungkin masih lebih bisa dimaafkan gitu ya. Tapi mereka tetap berpuasa dalam kondisi berperang, menghadapi musuh. Butuh energi yang kuat, butuh semangat yang besar gitu kan. Butuh pengorbanan yang luar biasa, tapi mereka tetap puasa. Harusnya orang yang cuma sekedar cari nafkah, supir travel pun misalnya, dia di mobil ada AC. Buru-buru bangunan pun mungkin yang lebih keras daripada itu. Mereka kalau sudah terbiasa dengan pekerjaan itu dan kemudian mereka niat. Kenapa para olahragawan tetap bisa olahraga pada saat puasa misalnya? Kenapa ya orang yang kerja lain toh juga sama waktunya, cuma mungkin beda jenis pekerjaannya, mereka bisa bekerja? Karena memang tadi sugestinya. Karena itu kita harus mulai dengan niat yang baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang yang berat menjalankannya, di sini bisa karena bekerja keras, bisa karena sudah tua, bisa karena sakit menahun, maka bisa mengganti dengan fidyah berupa makanan untuk orang miskin. Jadi puasa ini bisa diganti dengan fidyah. Bagi siapa? Bagi orang yang berat menjalankannya, seperti pekerja keras. Pekerja keras yang menaun, bukan pekerja keras yang sesekali. Kalau sesekali tidak boleh di fidyah, harus diganti pada hari yang lain. Apa kerjaannya? Bangket kali. Setahun full? Tidak, hanya 4 bulan pas musim kemarau. Karena kalau musim hujan orang bangket kali. Biasanya musim hujan bangket kali enggak? Enggak deh. Berarti leren kan? Berarti karena leren ya? Ya, tapi kan kerjaannya tidak berat bangket kali. Ngecat di ruangan, pasang keramik, ya kan? Maka apa? Bisa diganti pada hari yang lain. Beda kalau kerjaannya keras terus selama setahun. Setelah bangket kali, ternyata keduk-keduk apa misalnya pondasi. Setelah keduk-keduk pondasi ternyata ada lagi pekerjaan yang berat lagi. Apa misalnya? Bongkar muat. Begitu bongkar muat selesai, ada kerjaan lagi. Ternyata kerjaannya apa boleh, Pak? Nah, rembang tebu. Berat semua. Maka bisa di fidyah. Kenapa? Karena menaun.
Tapi kalau tidak menaun, itu tidak bisa. Jadi rembang tebu pas musim tebu, begitu tidak musim tebu, pekerjaannya tutuk emping. Nah, maka fidyah boleh enggak? Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena ada masa bukan pekerjaan yang berat. Pripun? Golek damen bendino sapino akeh berarti. Ya? Oh, dijual. Baik. Berarti itu bisa mengatur waktu sendiri itu. Baik, tidak terikat dengan orang lain, bisa di-manage untuk puasa. Beda kalau bekerja dengan orang lain, itu tidak bisa mengatur waktu. Baik. Bapak dan Saudara, intinya fidyah itu untuk orang yang uzurnya menaun, bukan uzur yang sifatnya bukan menaun. Tukang becak ontel, tapi ternyata tidak setiap hari dapat penumpang. Kadang-kadang begitu berangkat begitu hanya nunggu di becaknya. Begitu dapat tarian dekat-dekat, maka di situ wajib puasa. Tapi tiap hari narik terus begitu, nah, maka dia bisa di fidyah. Biasanya narik terus atau ya? Oh, becak motor. Becak motor ya puasa. Kalau becak motor, kenapa? Karena tidak termasuk pekerjaan berat, tinggal starter digas. Nah, becak motor tidak masuk, becak kayu ini yang masuk. Itu kalau narik setiap hari. Baik, ada lagi yang menaun, hamil menyusui, menaun tidak? Menaun, hamilnya sudah 9 bulan, menyusuinya 2 tahun, berarti dia menaun. Baik. Intinya di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat menjalankannya, dia bisa fidyah, memberi makan orang miskin.